Sisa-sisa peradaban masa lalu tertimbun berabad-abad, menyimpan sejarah besar. Ada penemuan, Mut. Cukup berat ya? Iya, cukup berat. Udah baru kepalanya aja. Baru kepalanya aja. Kepingan demi kepingan perlahan ditemukan, merangkai kisah yang siap dituturkan. Ini memang dulunya adalah pusat pendidikan. Ada yang bilang ini Oxfordnya Sumatera gitu ya. Kalau lihat dari skala ya, ini jauh lebih besar daripada Borobudur ya. Kita di sini yang sudah dikupas saja tuh bentangnya 7 km persegi. Ini segede Menteng. Tentang sebuah perguruan, pusat pendidikan dari abad ke-6 yang pernah berjaya di Nusantara, Muara Jambi. Tapi sebetulnya kita seperti sedang melihat kota yang hilang gitu, lost city gitu, yang sekarang kita lagi mau recover. Seluas ini, dengan narasi sekuat ini, tapi publik kita banyak yang belum tahu bahkan. Tenang, damai, menyatu dengan alam. Itu yang saya rasakan kali pertama menginjakkan kaki di Candi Kedaton. Ini satu dari puluhan candi yang tersebar 7,5 km di sepanjang sungai Batanghari, Jambi. Mengejutkan rasanya, masih banyak yang belum kenal tempat ini. Kompleks Candi Muara Jambi, kawasan candi terluas di Asia Tenggara, berkali lipat lebih luas dari kawasan Candi Borobudur. Di tanah berhektar-hektar ini berdiri 11 candi utama. 4 candi yang sedang dalam target pemugaran, dan diperkirakan ada 80 lebih reruntuhan candi yang masih terpendam di bawah gundukan-gundukan kecil yang sering disebut menapo. Mata Najwa berangkat ke Pulau Emas, julukan untuk Pulau Sumatera di era kejayaan Muara Jambi. Kami menelusuri, melihat lebih dekat Muara Jambi sebagai warisan kisah keemasan Nusantara yang coba dihidupkan kembali, serta ancaman terdekatnya yang harus dihadapi. Sebagai awalan, saya menemui Agus Widiatmoko, seorang arkeolog yang sejak tahun 1996 sudah giat meneliti situs-situs di Muara Jambi ini. Selamat datang di Candi Kotomahligai. Terima kasih. Iya. Saya lagi terkagum-kagum melihat ini, jadi lagi proses Pemugaran. Pemugaran. Ya, pemugaran Candi Kotomahligai. Oke. Ya, ini salah satu dulunya wihara di KCPN Muara Jambi. Sama dengan Kedaton. Ini lagi fokus di sini karena apa, Pak? Karena memang timingnya saja atau memang ada penemuan terbaru di sini atau bagaimana? Nah, temuan-temuan terbaru malah kita juga menemukan seperti arca Buddha dari abad 6 yang akhirnya membalikkan pendapat yang lama bahwa Muara Jambi dari abad 7 ternyata lebih tua. Di mana ditemukannya? Di candi di sana. Nanti kita ke sana, ya Mbak. Tadi Pak Agus katakan ini ibarat investigasi. Yeah. Nah, kalau kita memulai investigasi itu kan ada bukti-bukti awal permulaan. Yeah. Kalau konteksnya situs arkeolog seperti ini, Pak? Ya, jadi investigasi arkeologi itu menemukan bukti-bukti, bisa benda, bisa gejala-gejala semacam ekova ya, untuk melihat merekonstruksi apa yang terjadi di masa lalu. Nah, setelah kita ekavasi, kita menemukan bukti-bukti ada pecahan-pecahan genting cukup banyak. Kemudian ada kayu bekas tiang-tiang. Maka ini investigasinya pasti, ini berarti dari temuan ini kita bisa katakan bahwa bangunan ini dulunya ada di atas struktur bata ini ada konstruksi kayu yang beratap genting. Sehingga ini bisa merubah pandangan bahwa candi ini berbeda dengan candi-candi di Jawa yang umumnya dari bawah sampai atas, kalau batu semua, kalau bata semua, tetapi di sini tidak. Selain struktur juga bisa diketahui apa peruntukan dari struktur itu ya Pak? Betul. Dan peruntukan ini nanti misalkan kita ketika evakuasi kita menemukan arca Buddha gitu ya. Nah, kita pasti tahu bahwa khusus bangunan ini memang fungsinya untuk ritual ya, untuk upacara yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Nah,
kok tahu ini Buddha bukan Hindu? Ini berdasarkan Arca Buddha. Karena Diketahui runtuhnya, tetapi juga pada kapan mulai dibangunnya pun itu bisa ditarik mundur. Bisa ditarik mundur. Makanya makin ke dalam. Nah, kalau kita ekavasi, menggali tanah, makin ke dalam itu makin tua. Nah, sehingga kita selalu mengatakan galilah terus, ekavasi terus sampai nanti ketemu lapisan paling dasar dan tidak ada sisa aktivitas manusia. Nah, ketika digali nanti ketemu arang-arang lagi. Nah, paling bawah kita analisis karbon. Oh, ternyata ini dari abad ke-6. Berarti ada durasi waktu dari abad ke-6 sampai 13. Hampir 600 tahun digunakan. 600 tahun. Iya. Dan itu salah satu bukti yang ditemukan di Candi Kota Mahliga ini juga ternyata peradabannya dari mulai abad ke-6. Ke-6, ya. Tadinya diperkirakan abad ke-7 ya, Pak? sampai abad ke-12. Itu ternyata dari analisis karbon, temuan setelah kita ekavasi, kita bisa mengetahui ini lebih tua nih. Dari abad ke-6 dan lebih panjang waktunya. Sampai abad 13. Jadi lapis per lapis tanahnya. Iya, tanah dengan pelan-pelan. Karena kadang-kadang pas gini-gini kita ketemu butiran manik-manik ya. Kayak gini ya. Seberapa mikro, maksudnya seberapa kecil Pak? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ketika kita buka, ini kan ada lapisan arang. Nah, ini juga bisa digunakan sampel untuk apa? Untuk menganalisis bahwa dulu itu berapa sih umurnya yang ada di sini lapisan ini. Dibawa ke lab. Ke lab. Jadi cukup detail ya. Ini juga beberapa lapisan arang. Nah, kadang-kadang di sini kita juga menemukan artefak ya, bisa arca Buddha, bisa ini. Ini ada contohnya misalkan ya. Kita ketemu arca Buddha di Candi Kota Mahliga. Coba ini. Mana? Ya. Nah, ini butuh waktu lama. Ini ada arca Buddha ya yang kita ketemu di sini ya. Nggak apa-apa. Nah, ini kalau lihat arca Buddha ini kita bisa langsung tahu kalau arkeolog ini gayanya gaya Gupta. Ya, gaya Gupta. Telinganya panjang ya. Kemudian rambutnya keriting ya, terus hidungnya, kemudian bentuk bibirnya kan juga ini khas arca dari gaya Gupta. Nah, gaya Gupta itu kan berkembang dari abad ke-5 ke-6 gitu. Dan kita analisis karbonnya, wah ini pas ini, nah, abad ke-6. Nah, itu kan masa kejayaannya dinasti Gupta di India. Nah, dan Raja Gupta ini juga lah yang membangun Mahavihara di Nalanda. Ya. Ini perunggu ya Pak? Ini perunggu, iya perunggu. Boleh saya pegang, Pak? Iya boleh nggak apa-apa. Ini sudah di ini. Cukup berat ya? Iya cukup berat. Udah baru kepalanya aja. Baru kepalanya aja. Setiap artefak dan temuan arkeologi ini membantu kita merekonstruksi sejarah masa lalu di Muara Jambi. Mendekatkan pada kebenaran, melunasi satu demi satu pertanyaan. Saya sendiri bertanya-tanya, apa tujuan tempat seperti ini dibangun pada zamannya? Kalau lihat temuannya dari abad ke-6 sampai 13 kan panjang, 600 tahun. Nah, berarti kita fungsinya apa kok bisa selama itu? Nah, setelah kita teliti, kemudian kita lihat keluasannya, ini memang dulunya adalah perguruan. Iya, perguruan atau pusat pendidikan. Dan ini pun juga kita bandingkan dengan model pusat-pusat pendidikan Buddhis yang sejaman. Nah, yang sejaman abad ke-6 sampai 13 itu mana? Kalau di India kan ada Nalanda. Kemudian yang dibangun Raja Gupta dari abad ke-5 sampai abad 13 sama. Nah, ternyata modelnya sama. Dan yang kedua, ada nggak kita punya relasi dengan di sana? Ternyata ada. Di sana ada salah satu wihara yang paling besar dibangun Raja Balaputra Dewa dari Swarnadwipa di Sumatera. Iya, itu Copper Plate Nalanda. Nah, artinya apa? Muara Jambi kita bisa katakan pusat pendidikan yang sebanding dengan Nalanda karena ada relasi itu. Iya. Jadi itu yang paling menonjol. Iya, pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Iya. Bahwa kemudian di pusat pendidikan itu berkumpul ratusan orang. Saya sempat membaca sekilas juga tulisan Pak Agus soal ada asrama di sini dan bukan hanya itu, ini sebuah kota tersendiri. Iya. Jadi ini betul-betul ada kehidupan yang besar begitu yang terpusat di Muara Jambi ketika itu. Iya. Betul, jadi namanya pusat pendidikan itu bukan hanya belajar saja ya, tetapi di situ juga tinggal para biku ya, kemudian juga tinggal para katakanlah sekarang pelajar lah, biku-biku muda. Nah, biku-biku ini biasanya tinggalnya di asrama.
yang tertutup seperti Koto Mahlika ini. Namanya makanya disebut orang-orang India punya wihara atau wihara, tempat tinggal. Nah, yang biasa-biasa tinggal di luar tembok. Sehingga kalau kita pergi ke luar tembok ini, kita akan temukan banyak sekali peralatan-peralatan rumah tangga. Dan yang paling banyak adalah dari Cina. Mangkok, piring, ya, kemudian tempat obat-obatan. Itu artinya apa, Pak? Pendatang dari Cina? Iya, jadi artinya tidak mungkin orang kita itu budayanya kalau makan kan tidak pakai piring keramik, tidak pakai mangkok. Nah, yang punya budaya ini orang Cina. Dan ini pasti orang-orang dari sana pada waktu itu orang Tiongkok di sini belajar di sini. Dan ini memang secara sejarah ya, itu juga diceritakan oleh I Ching sendiri ya dalam bukunya Nanhai itu. Pada tahun 672, perjalanan pertama dari biksu I Ching, seorang biksu pelajar dari Tiongkok, itu beliau mampir dan singgah di sini kurang lebih 6 bulan. Di sini beliau belajar bahasa Sanskerta, kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Nalanda. Nalanda itu sebuah universitas terkenal agama Buddha di India Utara. Perjalanan ke sana, kemudian beliau menuntut ilmu di sana kurang lebih 12 tahun. Setelah itu kembali, dan beliau stay di sini kurang lebih 10 tahun. Berguru kepada seorang guru yang bernama Sakyakirti. Dan di sini beliau menerjemahkan ajaran-ajaran yang dia dapat dari India tadi ke bahasa Mandarin, kemudian dibawa ke Cina. Oke. Dan sebagai pusat studi waktu itu apa saja yang dipelajari? Pada saat itu kita ada 5 fakultas menurut catatan I Ching. Ada 5 fakultas yang disebut dengan istilah Pancawidya. 5 hal pelajaran yang dipelajari. Yang pertama tentang agama Buddha, yang kedua tentang filosofi, tentang kesenian, kemudian tentang bahasa tadi, dan satu lagi tentang ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan atau mungkin kedokteran lah kalau zaman sekarang. Dan kalau kita berkaca relevansinya dengan perkembangan zaman hari ini, apa saja yang masih relevan, yang kemudian bisa diterapkan ataukah memang semuanya masih diterapkan oleh umat Buddha saat ini? Ya, masih diterapkan. Dan ada satu guru lagi yang terkenal, satu orang pelajar yang berasal dari India, dari Nalanda, pada tahun 1012 berlayar ke Indonesia, dan sampai di sini kurang lebih 13 bulan, yang bernama Atisa Dipangkara Sri Jenana. Beliau adalah seorang guru besar yang berasal dari India, kemudian dia singgah di sini memang mencari ajaran-ajaran yang di India pada saat itu sudah tidak ada guru-guru yang bisa mengajarkan. Ajaran itu adalah ajaran Bodhicitta dan ajaran juga tentang Prajna Paramita. Dan beliau di sini kurang lebih 12 tahun berguru kepada seorang guru yang asli orang Indonesia yang bernama Dharma Kirti. Setelah pulang dari sini, guru Atisa ini pulang ke India, tepatnya di Wihara Wikramasila di daerah Bangladesh saat ini. Dan di sana beliau menjadi kepala wihara di sana. Sebelum akhirnya ada seorang raja dari Tibet yang bernama Yeseo yang mengundang beliau untuk mengajarkan agama Buddha di Tibet, karena pada saat itu agama Buddha di Tibet sedang decrease, dan beliau ke Tibet mengajar hingga akhir hayatnya. Nah, ada satu ajaran yang sangat terkenal sampai hari ini ada, yang itu ajaran Tonglen. Tonglen, tong artinya terima, len artinya kasih. Kalau di Indonesia kita terjemahkan terima kasih. Ya. Tonglen itu artinya di sana itu adalah ku terima penderitaanmu, ku kasih kebahagiaanku. Itu asal dari Jambi. Jadi itu sebuah ajaran yang sangat dihargai di Tibet, Tonglen ini. Dan di Indonesia sendiri ajaran tersebut kita sebenarnya sudah merupakan hal yang biasa sehari-hari. Pernah menjadi tujuan sakral peribadatan Buddha sekaligus pusat pengetahuan yang menarik orang-orang bijak dari Cina dan India. Muara Jambi sekarang masih magnet bagi Buddhis dari berbagai negara. Lalu kenapa belum banyak masyarakat kita sendiri yang tahu adanya kawasan candi ini? Kita di Muara Jambi ini satu seluas ini dengan narasi sekuat ini, tapi publik kita banyak yang belum tahu bahkan. Jadi kita mulai sebenarnya di sini nih 90-an awal gitu. Tetapi secara masif ya sampai jadi begini nih, ini 10 tahun terakhir nih. Sampai jadi seperti ini gitu. Dan sebelum itu memang orang tahu, tapi masyarakat sekitar ya. Dan mungkin juga karena selama ini orang cenderung berpikir kalau candi klasik yang artinya dari abad-abad 1000 tahun yang lalu tuh kebanyakan di Jawa ya.
Di Sumatera ini kayak seperti nggak menduga sebenarnya ada temuan yang sebesar ini. Dan ya memang karena dibandingkan Borobudur, Prambanan dan sebagainya, sangat jauh gitu. Dan itu juga yang sebetulnya kita sekarang mau fokus ya di wilayah ini karena alasan itu. Karena ini kan seperti kayak kepingan puzzle sejarah Indonesia gitu ya. Orang taunya Jawa, kemudian tahu ada Mataram, ada Majapahit, tapi sedikit tentang Kerajaan Melayu, sedikit tentang Sriwijaya itu sebetulnya seperti apa gitu. Dan ini tempat yang mengisi kekosongan itu, baik dari segi geografis ya, dan juga dari segi waktu gitu. Jadi periode yang krusial itu dari kira-kira abad ke-6 sampai abad ke-13 yang kita nggak punya bukti sejarahnya itu sekarang ketemu gitu. Dan 4.000 hektar? Ya, seluruhnya 4.000 hektar nih, ya, yang dikelilingi oleh kanal buatan manusia. Jadi kita bisa duga di dalam wilayah 4.000 hektar itu ada banyak sekali temuan. Dan kita nih sekarang baru di bagian selatan aja nih, gitu ya, yang di stretch yang 7 km gitu. Tapi ke utara tuh masih ada banyak sekali temuan-temuan yang kita, ya, akan makan waktu cukup besar gitu. Tapi sebetulnya kita seperti sedang melihat kota yang hilang gitu ya, the lost city gitu yang sekarang kita lagi mau recover. Kita tidak mungkin bisa membangun kayak Borobudur ya, Prambanan, kalau tidak ada sekolahnya kan. Dan ternyata pasti sekolahnya di sini. Itu sudah hubungannya bisa langsung ditarik atau masih berupa hipotesa-hipotesa, Pak? Kalau kita hubungannya bisa langsung ditarik dari struktur bangunan seperti ini, kemudian temuannya, dan kita menemukan prasasti-prasasti. Nah, menemukan prasasti itu yang digunakan bukan huruf Pahlawa, tapi yang sudah diadopsi kita dengan huruf Pasca Pahlawa. Artinya bangsa kita untuk menerjemahkan kosakata bahasa Melayu di dalam huruf Sanskerta huruf Pallawa kan perlu modifikasi. Nah, ini kan butuh belajar yang namanya Sabda Widya. Ya, jadi proses-proses itulah yang dulu selama ini tidak kita bayangkan bahwa semua itu ada pendidikannya. Nah, pendidikannya di mana? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini ada bukti-bukti seperti itu dari temuan artefak, kemudian juga dari naskah-naskah yang diceritakan oleh seperti I Ching ya, yang abad ke-7 ke sini. Kemudian yang terakhir abad ke-11, kalau abad ke-13 Atisa Dipangkara Sijayana malah lebih jelas lagi. Dibilang kampus tertua, ada yang bilang nih Oxfordnya Sumatera gitu ya. Dan karena memang di masa itu saya kira yang signifikan tumbuhnya pemikiran ya di dalam masyarakat kita, dan itu aspek yang kadang-kadang juga hilang ya. Orang cuma berpikir lihat bekas kerajaan secara fisik ada kekuasaan, tapi sebetulnya dia adalah tempat di mana pemikiran-pemikiran besar tuh dilahirkan gitu ya. Misalnya seperti di Tibet itu sampai hari ini Dalai Lama misalnya gitu menganggap bahwa Muara Jambi inilah awal dari apa yang kemudian berkembang sebagai ajaran di Tibet gitu ya. Jadi pengaruhnya secara pemikiran tuh sangat besar gitu. Dan bagaimana itu seharusnya bisa terefleksikan, jadi bukan hanya datang sebagai tempat wisata atau tempat situs, tetapi juga pengaruh itu bisa diperpanjang. Betul, makanya waktu awal sempat ada ide ya, ini harus menjadi tempat wisata seperti Borobudur. Wisata itu satu aspek. Ya, penting ya karena berkaitan dengan pendapatan daerah dan seterusnya. Tetapi sebetulnya nilai sesungguhnya dari situs ini justru jauh lebih besar tadi ya, sebagai sumber inspirasi, sumber pemikiran. Dan kita sekarang lagi bangun satu kompleks ya, ada museum, ada tempat belajar dan seterusnya. Dan memang harapannya ini kembali menjadi tempat orang menimba ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Jadi akan ada banyak sekali workshop, kegiatan-kegiatan ilmiah terkait dengan ekskavasi situs ini sendiri. Dan tampaknya memang sumber daya pun diarahkan, difokuskan saat ini terutama untuk merevitalisasi Muara Jambi ini. Akan menjadi yang terbesar kedua setelah Borobudur, revitalisasinya, betul itu? Oh iya, kalau lihat dari skala ya, ini jauh lebih besar daripada Borobudur ya. Borobudur itu taman yang ada itu sekitar 8 hektar saja, 80 hektar sorry.
Sementara kita di sini yang sudah dikupas saja tuh bentangnya 7 km persegi. Ini segede Menteng. Dan dari segi historis mungkin kita bisa bilang bahwa dia nggak kalah dengan Borobudur ya, signifikansinya ya. Dari segi narasi sejarah dan juga nantinya kita berharap sebagai pusat ya, kembali menjadi pusat pengembangan pengetahuan gitu yang berbasis pengetahuan lokal gitu. Institusi baru kita itu ide banget dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem dan Pak Dirjen. Museum dan Cagar Budaya atau sekarang kita sebut Indonesian Heritage Agency yang sudah dilonceng kemarin di tanggal 16 Mei di Benteng Fredeburg, dan kita punya 18 museum dan 34 situs, salah satunya dalam Muaro Jambi ini. Yang pertama tentu adalah kembali untuk membuat narasi sebenarnya. Kalau di sini udah selesai, tadi Ening itu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah narasi itu sudah dapat, yang kedua adalah redesigning. Itu adalah apakah sesuai dengan narasi tadi. Tentu kalau situs utamanya ya penataannya kayak apa, seperti di sini menghubungkan semua jadi terhubung. Yang dulu kan enggak gitu, tapi tetap alam, landscape alamnya tetap dijaga. Jadi hanya kayak jalur, bahkan orang untuk bisa bersepeda, bisa jalan kaki, itu jadi cocok sekali. Nah, penataan fisiknya intinya sesuai dengan narasi yang tadi. Baru yang ketiga, ini soal hospitality, tata kelola, SDM. Ingin mengembalikan Muara Jambi sebagai sumber gagasan dan kecendikiaan. Itu yang jadi target pengelolaannya hari ini. Situs ini memang istimewa, lebih dari sekedar destinasi untuk pelesir akhir pekan. Di balik keteduhannya, ada muatan historis yang lekat dan tak terpisahkan. Mitos-mitos juga terpelihara di masyarakat sekitar, salah satunya tentang pertirtaan sumur ini. Konon, mencicipi air dari sumur ini bisa membuat awet muda. Lain 13 abad lalu, lain sekarang. Kawasan Candi Muara Jambi harus berdiri berbaur dengan masyarakat sekitar hari ini yang sudah jauh berbeda. Saya ingin berkenalan dengan mereka, melihat bagaimana situs ini berdampingan dengan warga sekitar, bagaimana keduanya saling menghidupi. Diantarkan Ibu Aina, pengemudi becak motor, saya berkeliling desa Muaro Jambi dan area candi. Kampung Muara Jambi. Ya. Candinya banyak, Mbak, tapi jauh-jauh jaraknya. Jaraknya jauh. Ya, ini sekitar 3.981 hektar. Tapi jaraknya jauh-jauh. Ini candi utamanya, Mbak. Yang kita candi tinggi ya, ini ya? Iya. Candi utama. Yang paling besar itu Candi Kedaton. Yang ada sumur tuanya, yang tempat Pak Jokowi minum air. Bagus airnya. Saya tadi minum juga. Iya, pH-nya 7 itu. Iya, bisa langsung diminum ya? Oke, ya. Katanya bikin awet muda. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aina. Ya. Sampai kita. Setelah berkeliling area Candi Tinggi dan Candi Gumpung yang berdekatan, saya juga menyempatkan diri untuk mencicipi sajian khas Muaro Jambi. Ada cegau ubi, rempah ratus belut, ikar acar temu pauh, air sepang selasih, ketan panggang colet. Dijamu ibu-ibu dari Paduka, pedagang pasar Dusun Karet, yang dulunya pernah berdagang di zona inti kawasan Candi Muaro Jambi. Cobain, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya? Enaknya? Gimana rasanya, Mbak? Rasanya kaya sekali. Rempahnya macam-macam. Merevitalisasi wawasan budaya dan masyarakatnya, itu juga yang menjadi fokus selain bangunan fisiknya. Namun, tentu masih ada sederet pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menghidupkan situs ini seideal rencananya. Salah satunya ada di depan mata. Di seberang desa hanya dipisahkan Sungai Batanghari. Saya melihat sendiri
bagaimana stockpile atau penyimpanan terbuka batu bara masih beroperasi di kawasan Candi Muaro Jambi. Beberapa candi berdiri di sana, di bawah ancaman langsung debu batu bara. Salah satunya yang juga sempat menjadi tantangan adalah stockpile batu bara yang lokasinya sangat dekat. Itu kan juga sempat bahkan Bang Bajo suarakan langsung kepada Presiden Jokowi ketika berkunjung. Pak Jokowi, Bapak Presiden, tolong selamatkan kawasan situs Candi Muaro Jambi dari stockpile batu bara, Pak Jokowi. Di mana tahu? Di seberang Desa Muaro Jambi. Ya, ada stockpile batu bara di kawasan situs Candi Muaro Jambi ini, Pak Jokowi. Sudah di Bapak Gubernur berupaya, semua pihak berupaya, semoga petaka di kampung ini selesai. Cagar budaya dikepung oleh industri, Pak Jokowi. Ya. Ini kan kita mulai lagi. Siap. Sepengetahuan Bang Bajo dan teman-teman komunitas, apakah memang sudah ada upaya serius untuk menangani soal stockpile? 2022 Pak Luhut Minister Penjahitan datang ke Jambi ya. Dan di dalam beberapa media dia kaget dengan keberadaan stockpile. Dan janji dia mengenai stockpile ini dalam 3 sampai 4 bulan harus hilang dari kawasan ini. Saya ingat Januari 2022. Tapi janji tinggallah di janji kan. Hari ini kami masih saja menghisap debu itu. Terus April 2022 Pak Jokowi datang dan saya langsung menyampaikan dan tidak ada juga tindak lanjutnya. Bagi kami stockpile batu bara ini cukup mengganggu ya. Karena di beberapa bagian yang sekarang ada stockpile batu bara juga ada candinya. Nah, sudah kita buka di Candi Teluk 1 misalkan. Kita tahu bata ini ribuan tahun ya fragile, ya mudah lapuk, mudah ini. Kalau kena pengaruh debu-debu batu bara jelas dampaknya akan besar ya. Akhirnya apa? Mudah rapuh. Jadi umurnya sebenarnya pemugaran ini intinya adalah memperpanjang umur, tetapi dengan adanya kena pengaruh debu-debu si batu bara, akhirnya umurnya bisa jadi lebih pendek dari yang kita usahakan seperti itu. Itu memang di wilayahnya pemerintah provinsi ya. Jadi untuk memindahkan stockpile itu, dan kita diskusinya cukup intens dengan Pak Gubernur. Beliau tuh kurang lebih ya ada alasan praktis ya bahwa stockpile untuk logistik dan segala macam dia ada di sana gitu ya. Terus ketika kita kasih lihat ya bahwa ini kalau dia sudah jadi kawasan cagar budaya dan kita setuju terhadap itu, maka perlu ada penanganan gitu karena dia ada di zona penyangga. Ya, bukan di zona inti ya, tetapi di zona penyangga. Dan itu artinya perlu ada langkah sekarang ini untuk memikirkan alternatifnya. Kalau dia nggak ada di situ, dia mesti pindah di mana. Soalnya memang buat kita, ya kita lebih dari aspek pelestarian ya, jadi nggak punya kewenangan untuk masuk ke sana. Tapi kemarin, semalam sebetulnya juga diskusi dengan Pak Gubernur, kayaknya kalau mau Oktober meluncurkan ini harus selesai, gitu ya, ada solusi gitu. Yang tentunya juga menguntungkan buat si pengelola stockpile itu, sehingga dia nggak dirugikan. Tapi apa langkahnya, salah satunya juga mereka yang dikatakan Pak Gub, sistem logistik yang menggunakan Sungai Batanghari ini yang harusnya juga diubah gitu ya. Stockpile ada karena kelambatan membawa ya banyak sekali batu bara dari pedalaman ke pesisir gitu. Dan beliau sekarang bilang akan membuka gitu ya, kayak semacam jalur baru sehingga nggak ada tumpukan-tumpukan yang tetap ada di pinggir sungai gitu. Tapi itu akan jadi salah satu target prioritas penyelesaian kalau bulan Oktober akan secara resmi dibuka begitu ya. Betul. Ya, dan sebetulnya kan pasti diskusinya soal tadi ya, soal value yang muncul karena stockpile itu. Terus kita juga sekarang bisa punya argumentasi, ya value ini akan dikalahkan kalau seandainya ini akan tetap ada gitu ya. Jadi harus membuat timbangan yang clear gitu ya, mana yang mau diprioritaskan gitu. Mana yang akan diprioritaskan? Pemerintah harus segera menentukan. Karena sudah berabad-abad kisah Muaro Jambi ditimpa peradaban demi peradaban baru. Kini tak sabar ia siap diceritakan lagi pada setiap mereka yang berkunjung. Jadi kawasan Candi ini sebagai magnetnya. Dan dia harus merasakan juga bagaimana hidup di tengah masyarakat. Karena
Kalau ke candinya paling kita cuma melihat candi dan sejarahnya, tapi kita lebih pendekatan karakter masyarakat Muara Jambi, karakter masyarakat Melayu, kebiasaan masyarakat, itu bisa dirasakan di sini. Kita bisa menikmati kuliner yang ada di kampung ini, kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat, sehingga semuanya berkesinambungan kan. Masyarakat bisa hidup dari hal tersebut. Apa kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk orang yang akan berkunjung melihat ini? Apa yang mereka ketika pulang mereka bawa apa gitu? Atau apa yang diharapkan kalau kita bicara spesifik anak muda gitu ya, mengiming-imingi anak muda untuk mau datang dan melihat? Dua hal kalau saya. Yang pertama experience. Ini kita memang mendesain penataan lingkungan di kawasan ini tidak seperti theme park ya. Kita betul-betul coba sedekat mungkin dengan aslinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat jalan setapak aja itu nggak ada kayak semen-semen dan segala macam gitu. Kita gunakan karet gitu ya, sehingga dia nggak kelihatan gitu ya, tapi tapaknya itu aman, terus juga kalau ada hujan dan seterusnya tuh bagus. Karena konsep yang kita coba tawarkan di sini nih experience-nya adalah hening. Kalau dia memang adalah tempat orang belajar meditasi dan seterusnya, ya sebaiknya memang aura itu yang muncul gitu ya. Jadi itu yang akan dipromosikan. Hal kedua sebetulnya terkait narasi. Ya, karena kalau misalnya hanya lihat tumpukan bata tanpa makna, ya orang tidak ada konteks. Ya, nggak ada konteks ya. Oke, setelah lihat 2-3 contoh cukup gitu rasanya gitu. Tapi tadi ya misalnya kayak spiritualitas gitu ya, yang muncul di sini karena basisnya agama Buddha, ya tentu sifatnya reflektif dan seterusnya gitu ya. Kita tahu hari ini banyak sekali nih orang yang lagi senang soal itu ya, bicara tentang kedamaian, healing, terus mental health dan seterusnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengkombinasi fakta-fakta dari masa lalu ini dengan yang baru gitu ya. Jadi kita akan ngundang juga teman-teman yang mendalami soal yoga, soal meditasi gitu ya, untuk berinteraksi di sini. Dan programnya akan di sekitar itu. Jadi tadi ya, experience dengan narasinya yang betul-betul coba kita perkuat. Jadi healing sesungguhnya nih di sini nih. Oh iya, iya. Kan sekarang anak muda maunya liburan ambil healing. Dan ini kita tempatnya healing dari 700 tahun yang lalu. Orang healingnya di sini. Betul. Keheningan. Itu memang betul bisa saya rasakan di sini. Satu bentuk kenyamanan yang makin langka kita dapatkan. Ibarat atap untuk berteduh dari kebisingan kota, dari hiruk-pikuk urusan yang memaksa segera. Di sini saya membayangkan, apa saja yang lahir dari keheningan semacam ini belasan abad lalu. Pemikiran-pemikiran besar yang melintasi ruang dan waktu, memengaruhi orang-orang di belahan dunia lain, juga membentuk orang-orang di zaman sekarang, membentuk kita. Muara Jambi lebih dari candi biasa. Ini serupa terowongan waktu untuk berpikir ulang tentang Nusantara. Seperti arkeolog yang terus menggali tanah, mencari artefak di lapisan terdalam. Di sini, kita juga terus belajar. Belajar tentang asal-muasal. Apa artinya menjadi orang Indonesia? Di Muara Jambi, kita akan terus menggali.